selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot yang aku bikinnya seminggu sekali dan naiknya biasanya hari Sabtu. Ini adalah pembacaan energi yang pada saat ini ada saat aku membacakan. Jadi bukan mengenai elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Kalau enggak jangan dipaksain. Mau tinggal silahkan. Kalau tidak cocok juga jangan dipaksain. Silahkan move on. Tapi kalau mau nongkrong di sini juga nggak apa-apa ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, kita langsung aja mulai ya karena kartunya udah jump. Udah keluar. The Sun card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kalian lagi ngerasa lagi kurang enak ya. Maksudnya kurang enak bisa jadi perasaannya, pikirannya mungkin lagi ada gangguan, mungkin di dalam situasinya ada masalah, kesulitan, dan lain sebagainya. Tapi kayak ada sesuatu yang memberatkan gitu loh, memberatkan perasaan kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu murung, bikin kamu melo atau bikin kamu pusing ya. Masing-masing orang pastinya menghadapi masalah-masalah yang berbeda ya. Oke, The Chariot sebagai pengklarifikasinya ya. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru saja meninggalkan satu keadaan gitu loh, satu situasi, kondisi, keadaan yang kamu berusaha untuk bisa move on, kamu berusaha untuk bisa tetap maju. Tapi yang pastinya saat kita harus melepaskan satu keadaan di mana kita mungkin punya satu kemelekatan gitu ya pada keadaan itu, pada seorang tertentu, karena ini adalah pembacaan general, bisa mengenai apa aja ya. Pastinya tidak mudah ya, apalagi bila kita sudah ada dalam situasi tersebut, dalam satu hubungan, dalam satu pekerjaan, dalam satu kebiasaan, dan lain sebagainya yang sudah menjadi part of our life gitu loh, bagian dari diri dan hidup kita. Pastinya tidak mudah, dan untuk bisa maju lagi, meneruskan langkah kita pastinya tidak mudah, tapi bukannya mustahil. Dan wajar kalau misalnya kamu lagi berusaha untuk terus maju ya, itu ada jatuh bangun. Kadang-kadang kita bangun dengan semangat, oh iya gue udah harus berdiri nih, gue udah harus fight lagi nih, gue udah harus jalan lagi nih. Dan itu kita bisa bangun kadang-kadang dengan semangat yang seperti itu. Tapi kadang-kadang besoknya ataupun kadang-kadang setengah hari gitu ya, terus teringat lagi dan mulai jatuh lagi gitu ya. Tapi itu adalah proses pendewasaan, proses pelajaran, proses dalam hidup, di mana pernah nggak kamu dengar tidak ada segala sesuatunya, tidak ada yang abadi ya. Dalam hidup kita itu segala sesuatunya ada musimnya. Nah, bagaimana kita secara kreatif, secara sabar, secara kuat dan tangguh untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dan menikmati dan menjalani yang namanya musim-musim tersebut di dalam hidup kita. Aku selalu ngomong sama anakku gitu ya, dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Di dalam hidup kamu itu ada musimnya. Kita semua manusia itu ada musimnya. Ada yang enak, ada yang dingin, ada yang panas, ada yang pokoknya macam-macam. Nah, kita bagaimana kita belajar dan melatih diri untuk bisa menjalani, berada, dan mengikuti, menikmati si musim-musim tersebut ya. Oke, kita lihat obstacle-nya apa ya? Iya, benar ya. The Star card. Menyembuhkan, pemulihan. Nah, ini yang lagi mungkin buat beberapa dari kamu sedang struggling sekarang ya.
untuk punya harapan lagi. Kadang-kadang kita di saat kita ambruk nih, ataupun kita mengalami kegagalan, ya, kan nggak mungkin yang namanya kita melakukan segala sesuatu langsung bisa. Kadang-kadang pun kita bisa, ada kalanya di mana kita kepleset, ada kalanya di mana kita bikin salah, ada kalanya kita emang gagal gitu ya, ataupun apa ya, nggak bisa mencapai hasil yang emang kita aim gitu loh, kita tuju. Contoh nih, ini contoh paling simpel aja dan mungkin ini nggak bisa dibandingkan dengan apa yang kalian alami sekarang. Ini contoh kecil aja. Aku biasanya kalau lagi masak gitu ya, ataupun belajar masakan baru gitu ya, eee, itu misalnya dengerin, orang yang kasih tahu gitu ya, ngikutin, biasanya langsung bisa. Nah, suatu hari aku coba satu masakan dan gagal. Padahal kayaknya udah gue ikutin nih segala sesuatunya, gue udah berusaha dengan baik, gue udah nyiapin waktu gitu ya. Tapi, eee, gagal gitu loh, masakannya gagal gitu. Dan di situ sempet yang, "Gila, gue kemarin-kemarin udah bisa, gue kemarin-kemarin, selalu bisa nih kalau nyoba, kalau belajar," gitu. Tapi kok yang ini kok nggak bisa, padahal kayaknya kok gampang, padahal kok kayaknya gue bisa gitu. Nah, itu diingetin lagi bahwa nggak selamanya kamu, eee, langsung bisa, ataupun misalnya kadang-kadang kita bisa masak, tapi ada saatnya kita masakan yang sama gitu ya, mengerjakan sesuatu yang sama, menjalani sesuatu yang sama, kepleset gitu ataupun salah ya. Mungkin kita juga di situ ada pelajaran-pelajaran lain yang perlu kita pelajarin. Ada materi-materi lain yang perlu kita pelajarin, yang sebenarnya gunanya adalah menempa diri kita, membentuk diri kita. Baik ini misalnya di dalam misalnya bisnis ya, pekerjaan kamu, ataupun ini adalah di dalam, eee, relationship kamu gitu ya. Kadang-kadang, walaupun kita udah sering gitu misalnya beberapa kali dan kita kayaknya adalah orang yang kayak begini nih gitu, tapi ketemu dengan ya itu kan berbeda-beda gitu ya, setiap orang membawa pelajaran orang yang hadir dalam kehidupan kita, itu membawa pelajaran yang berbeda, walaupun mungkin ceritanya lain, walaupun mungkin ada yang sama, tapi pelajarannya berbeda terhadap situasi kita pada saat kita mengalami hal tersebut ya. The Emperor. The Emperor ini, aku lebih melihatnya how you become the leader. Jadi kalau kita selalu nurut, selalu bergantung, selalu mengandalkan orang lain, selalu, pokoknya bergelayut bergelayut apaan sih? Tapi maksudnya kita, gua nggak bisa kalau misalnya tidak ada ini. Gua tidak bisa banyak kan kadang-kadang ada orang yang, "Aduh gua nggak tahu deh how to live without you." Kan ada ya lagunya juga ya, "How do I live without you?" Eee, tapi kamu bayangin, waktu kamu menghadapi misalnya satu situasi yang sulit, yang sedih, yang mengecewakan, itu rasanya tuh mau mati gitu kan. Rasanya tuh, gitu kan. Ya aku juga sebelum-sebelumnya dulu gitu ya, zaman-zamannya melewati hal-hal itu, adalah kalau misalnya pas lagi putus, pas lagi apa, "Aduh gue nggak tahu deh, how to live without this person," gitu kan. Gue nggak tahu deh gimana gimana gue nanti ke depannya. Tapi gue masih hidup. Dan berapa banyak orang yang punya pikiran itu di saat dia menghadapi hantaman dalam hidup yang rasanya merenggut cahaya matahari, binaran di dalam kehidupan dia gitu ya, di saat dia menghadapi goncangan itu, benturan itu, perpisahan itu, kejatuhan itu, masalah itu, dan lain sebagainya, membuat dia sedih dan kecewa dalam hidupnya, yang merasa bahwa segalanya hancur gitu loh, hidupnya hancur, langit runtuh, cita-cita impian berantakan dan lain sebagainya.
Berapa banyak orang yang di saat itu mengalami hal tersebut dan mengatakan, berpikir mungkin ya, "Aduh gue nggak tahu, gue rasanya mau mati." Tapi pada sebulan kemudian, setahun kemudian, mereka tetap survive. Life goes on, ya. Hidup ini terus berjalan. Dan ada saat-saatnya kita bertemu dengan hal-hal yang bikin kita ngerasa seperti itu. Dan rasanya hancur sekali, tapi hidup terus berjalan. Dan selama kita masih dikasih napas, dikasih kesempatan dalam hidup ini, berarti cerita kita masih lanjut. Tulisannya masih lanjut, gitu ya. Masih banyak chapter-chapter yang kamu nggak tahu. Dan bahkan kadang-kadang begitu kita udah nyampe chapter berikutnya, oh ini toh kenapa gue waktu itu mengalami hal tersebut. Dan di saat misalnya kita dalam situasi yang lagi begini nih, rasanya sedihnya nggak bakal kayaknya gue bisa ketawa lagi, nggak bakal kayaknya gue bisa senyum lagi, nggak bakal gue kayaknya bisa happy lagi gitu ya. Nanti berapa langkah, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kemudian kamu nengok ke belakang. Saat kamu benar-benar sembuh, ya ini masalahnya belum sembuh, belum pulih. Saat kamu sudah benar-benar pulih, kamu bisa melihat ke belakang dan melihat situasi dan cerita ini dengan senyuman, bahkan ketawa. Gue pernah sama laki gue ya, dulu kita pernah ngalamin masa yang sulit amat sangat gitu. Dan itu yang namanya sampai kayaknya tuh udah nangis, udah berantakan gitu ya. Tapi kita berusaha untuk terus berjuang gitu ya. Suamiku waktu itu cuma ngomong gini, one day ya, suatu hari, sorry kadang-kadang keluar gitu ya, suatu hari kita akan cerita soal hari ini. Dan kita akan ketawa-ketawa cerita soal hari ini. Jadi sementara itu kita jalanin aja, lewatin aja. Nangis kalau memang sedih, marah kalau memang marah, ketawa kalau memang ketawa gitu ya. Maksudnya dinikmatin aja, jangan ditekan, jangan dilawan, jangan di-press, jangan. Dan kadang-kadang kita berusaha yang jadi akhirnya toxic positivity gitu ya. Menganggap semuanya baik aja, semuanya positif aja, berusaha mempositifkan segala sesuatunya. Padahal kadang-kadang kita harus meng-acknowledge si emosi-emosi itu, apalagi dalam banyak orang yang akhirnya berkendala dalam masa pemulihannya dikarenakan dia menyangkal perasaannya ataupun memalingkan diri dari perasaannya. Karena apa? Untuk ngadepin itu di saat ini, itu sakit. Untuk ngadepin itu di saat ini, itu berat. Untuk ngadepin itu malah kadang-kadang orang makin tambah ini, gue nggak mau drama, gue nggak mau perasaan gue makin berantakan segala macam. Tapi dengan kita mempelajari emosi kita, saat kita melihat kayak misalnya sedih, gue lagi sedih, kenapa gue sedih? Gue sedih karena gitu ya. Kenapa gue bisa ngerasain itu? Begitu kita ngelihat, sekarang gue udah harus apa gitu loh. Dari penyebab ini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi apa? Dengan mempelajari hal tersebut. Gimana kita mempelajari hal tersebut dan tahu apa yang harus kita lakukan di saat kita tidak mau memperhatikannya. Tapi bukan mendramatisir, ya. Bukan mendramatisir, tapi memperhatikannya. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu kayak kamu adalah pemimpin di dalam hidupmu, ya. Kamu adalah leader, kamu di dalam kehidupan kamu, gitu ya. Kamu adalah leader, kamu adalah the hero for yourself, gitu loh. Pahlawan buat diri kamu, pejuang buat diri kamu, pemimpin buat hidup dan diri kamu.
Dan pemimpin yang baik itu bisa menyikapi hal-hal seperti ini, ya. Makanya nggak gampang jadi pemimpin itu. Orang kadang-kadang memimpin diri dan kehidupannya sendiri saja susah. Dan selalu minta ke orang lain, gue harus apa, gue harus ngapain, gue harus kemana, gue harus mulai dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Banyak kok orang-orang yang memberitahukan hal-hal itu, tetapi kita kan juga harus pintar memilah yang mana yang kita harus ikutin, mana yang enggak. Karena apa? Setiap orang beda. Satu teori itu nggak bisa diterapkan untuk ke banyak orang ya. Misalnya kamu ngebaca ataupun kamu nonton orang-orang yang bikin motivational video gitu ya, video-video motivasi ataupun mengenai how to heal from your broken heart dan lain sebagainya. Masing-masing orang itu berbeda. Nah, carilah cara yang sesuai dengan diri kamu. Ini cocok nggak ya sama gue? Ini berfungsi nggak ya buat diri gue? Nah, makanya kita dikasih akal budi untuk mengerti. Bukan aku banyak sekali pas saat aku lagi ngomong, pas lagi bikin video gitu ya, Kak mestinya harus dong dikasih tahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana apa yang harus aku lakuin. Ini message ya. Dan dari message itu kamu ambil saring yang kira-kira mungkin baik untuk kamu. Makanya aku bilang selalu di depan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yang nggak cocok sama kamu ya tinggalin gitu loh. Tapi yang cocok ya kamu, tapi apa ya, memutuskan itu juga dengan bijak gitu loh. Begitu. Oke, kita lihat sebelumnya. Apa sih yang bikin ini semua jadi begini? Ayo. Oke. Page of Swords. Dalam keadaan tegap ya. Tapi dari tadi juga banyak masalah pemulihan. Dan mungkin pada saat ini tuh, ya ini ya, kalau yang aku lihat tuh kayak over defensive gitu loh. Buat beberapa dari kamu banyak menyimpan hal-hal ini gitu ya, luka dan lain sebagainya, marah, kesedihan dan lain sebagainya buat diri kamu sendiri. Mungkin kamu tujuannya adalah gue nggak mau ngerepotin orang, gue nggak mau spreading negative vibe gitu ya ke orang lain dan lain sebagainya, ataupun kamu nggak pengen orang lain mengetahui masalah kamu gitu ya. Jadi kamu berusaha untuk meng-cover up itu semua gitu ya, menutupi itu semua dengan gua kuat, gua baik-baik aja, gua. Nah, yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita perlu meng-acknowledge atau mempelajari, mengetahui gitu, emosi-emosi yang sedang terjadi supaya kita bisa cepat sembuh. Ibaratnya kamu misalnya ngerasain sakit di mana, kamu supaya bisa tahu bagaimana menghandle-nya ataupun bagaimana cara mengobatinya, kamu harus tahu penyebabnya. Kenapa sih gue sakit? Misalnya, kenapa sih gue sakit di leher gue gitu? Oh, gue kemarin makan apa, gue mungkin kurang tidur, gue mungkin salah gerak, gue mungkin abis maraton dari sini ke Pontianak. Ya, pokoknya kayak begitu gitu. Maksudnya aku adalah dengan kita mengetahui itu, kita tahu penyebabnya, dengan tahu penyebabnya kita tahu bagaimana cara menanganinya ya. Tapi kalau kitanya masih kayak ada misalnya yang nanya atau ada yang ini dan kita langsung membangun tembok, kita langsung kayak pakai shield gitu ya, kayak nutup gitu diri kita dengan melindungi gitu loh, karena saking takutnya gitu loh orang melihat keberadaan ataupun perasaan ataupun situasi kita saat ini, iya akhirnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Begitu. Six of Pentacles ya. Out of balance, ada imbalance, ada ketidakseimbangan ini, ada ketimpangan di sini. Ketimpangan.
Oke. Queen of Swords dalam keadaan tegap. Aku tahu kamu orang yang kuat ya. Tapi sekuat-kuatnya orang ada saatnya ada hal-hal yang dia lemah gitu. Tapi ini kalau yang aku lihat dari kedua ini, buat beberapa dari kamu ya ini mungkin kamu baru menerima kabar ataupun baru ada sesuatu yang terjadi yang seperti tadi aku bilang. Tapi kamu akhirnya memutuskan sesuatu dikarenakan adanya satu ketidakseimbangan ya. Mungkin ini adalah pekerjaan, mungkin ini adalah kerjasama, mungkin ini adalah bisnis, mungkin ini adalah hubungan ya. Whatever it is, ada satu ketidakseimbangan yang kamu rasakan tidak adil buat diri kamu sehingga kamu memutuskan hal tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang tough. Tapi ini yang terjadi di dalamnya. Kesedihan ya. Kamu gak mau, bukannya berarti juga kita saat ada masalah terus kita expose kemana-mana, kita expose ke misalnya sosmed atau kita ceritain dengan orang yang tidak ini. Tapi kalau kita merasa beban itu terlalu berat gitu ya, ban lagi, tas-tas yang kita keteng itu terlalu banyak dan terlalu berat dan kita udah gak sanggup lagi, kita cari cara atau kita cari orang yang bisa kita percaya untuk men-share itu, membagi beban itu. Karena kalau enggak kitanya yang burnout, kitanya yang kecapean, kitanya yang akhirnya stres sendiri. Gitu ya. Sih ada tawaran. Kalau aku lihat di sini ada tawaran, ya. Ada tawaran yang hadir, yang on the way nih kayaknya datang nih ke kamu. Tawaran ini bisa berupa tawaran pekerjaan, ya. Tawaran ini bisa berupa tawaran kolaborasi, ya. Mungkin kamu bisa ini terus ada orang yang bisa itu. Gimana kalau kita gabungin aja? Ataupun ini adalah tawaran pekerjaan tadi aku udah sebutin belum, ataupun tawaran dari seseorang yang punya perhatian ataupun perasaan khusus terhadap kamu. Tapi di sini masalahnya, kamu nih mungkin apa yang terjadi ini membuat kamu jadi punya trust issues ya, punya satu masalah ketidakpercayaan terhadap susah untuk percaya gitu ya. Bukan berarti salah untuk memilah-milah di mana dan siapa yang perlu kita percaya. Tetapi kita juga nggak boleh ataupun nggak bisa ya, lebih tepatnya nggak bisa menghakimi orang ataupun mempanis ataupun menghukum orang di masa depan dengan kesalahan orang di masa lalu. Jangan menghakimi ataupun menghukum orang di masa depan dengan kesalahan orang yang telah lalu, ya. Ya pelajari dulu, kenali dulu. Karena kalau kamu di sini, kalau yang aku lihat, kamu berhati-hati sekali gitu ya. Bahkan kamu kayak lebih cenderung ke apa ya? Ke menolak ataupun mendorong segala sesuatu yang berusaha masuk ke kehidupan kalian gitu ya. Ini kalau kamu relate dengan readingan ini. Lebih kepada kamu langsung bangun tembok gitu. Padahal dan ini masalahnya bukan kalau kamu berhadapan dengan orang yang emang apa ya? Emang sancipa gitu ya, emang nggak bener gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orangnya bisa membawa misalnya keuntungan ataupun pekerjaan yang lebih baik ataupun peluang-peluang. Ini kayak
kayak kamu udah kayak gembok pintu aja, udah kayak tutup pintu tanpa mau tahu apa yang mempelajari ataupun mau mengetahui, meneliti dulu apa yang ada dan mengetok di depan pintu kamu, gitu loh. Buat beberapa dari kamu yang relate nih, kayak begitu. Jadi kalau yang aku lihat ya, nah di sini ada Five of Swords ya. Iya, ini ada tawaran datang. Ada tawaran datang, kamunya konflik, kamunya nggak tahu harus gimana, tapi kamu juga mungkin melihat dari pengalaman kamu sebelumnya, kamu mungkin masih trauma gitu ya. Tapi kayak udah nyerah dulu sebelum berjuang gitu loh. Sebelum nyoba tuh udah, nggak bakal bisa lah, nggak bakal mungkin lah, gue bakal diginiin lah, gue bakal digituin lah, gitu loh. Padahal kamunya belum mempelajari dulu. Nah, kalau yang aku lihat di sini, pelajari dulu, ketahui dulu, beri kesempatan untuk hal ini ataupun orang ini atau apapun ini mereveal wajah aslinya, bentuk aslinya, baru habis itu kamu menilai dan memutuskan apakah kamu akan menerima ataukah akan menjalani ataukah tidak gitu. Gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih udah nongkrong di sini sama aku. Semoga akhir pekan kalian selamat menikmati akhir pekan kalian maksudnya. Sehat-sehat selalu, lancar-lancar semuanya. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.